Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya ada orang yang jago banget nabung, tapi ada juga yang kayaknya, wah nggak bisa nahan belanja? Nah, ternyata jawabannya itu bisa jadi ada di kepribadian uang kita masing-masing. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas soal ini. Nah, pertanyaan ini jadi inti pembahasan kita. Ada loh konsep yang namanya kepribadian uang. Dan ini yang bantu kita ngerti kenapa kebiasaan finansial kita tuh seringkali kayak udah otomatis aja, udah mendarah daging gitu. Jadi, apa sih sebenarnya DNA finansial ini? Oke, jadi konsep ini membagi kita ke dalam 4 tipe utama. Penasaran kan? Yuk, kita lihat satu persatu. Oke, sebelum kita bedah satu-satu, ini gambaran besarnya. Ada 4 tipe kepribadian uang. Si penghindar, si waspada, si pengejar status, dan si fokus. Dan yang bikin beda ya, motivasi utama di balik masing-masing tipe ini. Yang pertama, kita mulai dari si penghindar uang atau money avoider. Gampangnya mereka ini tipe yang YOLO, you only live once. Pikirannya lebih ke hari ini aja, nggak terlalu pusing sama rencana keuangan jangka panjang. Nah, ini nih intinya. Buat mereka, bahagia itu ya bahagia aja, nggak ada hubungannya sama isi rekening. Kedengarannya bebas banget ya, tapi tentu ada juga risikonya di balik cara pandang seperti ini. Oke, sekarang kita pindah ke kutub yang benar-benar berlawanan. Kalau tadi si penghindar santai banget, tipe yang satu ini, si waspada atau money vigilance, justru sebaliknya. Mereka ini super hati-hati soal uang. Dan yang menarik, tipe waspada ini ada dua rasa loh. Ada penabung kompulsif yang emang happy banget lihat saldonya nambah terus. Tapi, di sisi lain, ada juga pejuang uang yang nabung karena didorong rasa cemas. Takut banget kalau nanti uangnya habis. Beda banget kan motivasinya? Lanjut ke tipe ketiga, si pengejar status atau money status. Nah, buat mereka ini, uang itu ibarat papan skor. Semakin banyak harta, semakin tinggi skor kesuksesan mereka. Jadi harga diri itu seringkali diukur dari pencapaian finansial. Sama kayak yang waspada tadi, tipe status ini juga punya dua wajah. Ada si penabung pembelanja yang seimbang banget, motonya work hard, play hard, tapi ada juga pembelanja kompulsif, yang ya dorongan utamanya adalah belanja, belanja, dan belanja. Dan yang terakhir, tipe keempat, si fokus uang atau money focus. Nah, ini mungkin yang paling gampang kita kenali di zaman sekarang, si workaholic. Buat mereka, kerja itu bukan cuma soal cari duit, tapi lebih dari itu, disitulah mereka merasa punya tujuan, merasa punya identitas, bahkan menemukan kebahagiaan. Jadi produktivitas itu, wah, segalanya deh buat mereka. Oke, setelah dengerin semua tipe tadi, mungkin ada dari Anda yang mikir, loh kok, gue ada di sini tapi di situ juga ada ya? Nah, kalau Anda mikir gitu, Anda nggak salah kok, karena kenyataannya emang lebih rumit dari sekedar satu kotak. Penting banget buat diingat ya, ini tuh bukan label mati. Anggap aja ini spektrum. Anda bisa jadi kombinasi dari beberapa tipe, dan kepribadian uang Anda ini bisa banget berubah seiring berjalannya waktu dan pengalaman hidup. Nah, kutipan ini jadi bukti nyata. Ada orang yang tadinya penabung super ketat yang takut pakai uang, tapi lama-kelamaan bisa bergeser ke tengah. Kuncinya apa? Kesadaran diri. Dengan sadar, kita bisa kok bergerak dari titik ekstrim ke arah yang lebih seimbang. Terus, buat apa sih kita tahu semua ini? Apa gunanya? Nah, gunanya adalah untuk mengubah pengetahuan ini jadi sebuah alat. Alat yang bisa kita pakai untuk bertumbuh secara finansial. Dan ini nih, mungkin ini pesan yang paling penting dari semua pembahasan kita. Kepribadian uang Anda itu bukan takdir. Ini bukan cap permanen. Anda nggak terjebak selamanya di satu tipe. Jadi, gimana caranya? Gampang, ada 3 langkah. Pertama, coba kenali kecenderungan Anda itu lebih dominan kemana. Kedua, cari titik tengah yang sehat buat Anda. Dan yang ketiga, yang paling penting, pakai ini sebagai alat, bukan sebagai hukuman seumur hidup untuk memperbaiki kondisi keuangan Anda. Jadi sekali lagi, kepribadian uang Anda itu bukan vonis seumur hidup. Anggap aja ini titik awal, sebuah peta. Pertanyaannya sekarang, setelah Anda punya peta ini, langkah pertama apa yang akan Anda ambil untuk memulai evolusi keuangan Anda? Jawabannya ada di tangan Anda sendiri.